Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini semangat ya. Walaupun di Sabtu pagi yang mungkin sudah banyak aktivitas yang menunggu juga. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini untuk sama-sama membahas sedikit materi yang terakhir di weekly conference ini. Semoga tidak jadi pertemuan terakhir juga ya untuk kita. Semoga kita semua ketemu juga di intensive coaching. Tapi intinya kita hari ini mau mau apa ya? Mau membahas tentang bagaimana kemarin kan kita sudah punya branding yang oke nih gitu. Nah, pada hari ini kita akan belajar untuk bagaimana sih mengukur kira-kira aktivitas branding kita ini sudah berhasil atau belum. Langsung saja kita mulai. Jadi em, brand audit atau brand evaluation atau evaluasi tentang branding kita itu kita mau lihat kan ya Bapak Ibu, apakah kita dikatakan berhasil atau belum gitu. Nah, untuk apa sih kita harus melakukan evaluasi ini? Gitu. Jadi kalau kita senantiasa melihat kira-kira yang kita lakukan ke belakang ini seperti apa ya hasilnya, gitu. Kita ini bisa membuat brand kita menjadi lebih kuat, gitu, menjadi lebih terasa manfaatnya, terasa dampaknya, sehingga apa? Pada akhirnya juga ujung-ujungnya kita bisa lebih cuan gitu, lebih lebih kuat menghadapi krisis karena dianggap sudah punya posisi sendiri nih di depan konsumen kita. Jadi kita juga bisa lebih diingat gitu ya dengan konsumen karena kita punya kayak yang kita bicarakan kemarin, kita sudah punya image sendiri, sudah punya tempat sendiri gitu di bayangan konsumen kita. Dampak baiknya apa? Ya nantinya akan penjualan kita juga bisa lebih tinggi dibandingkan kita eh, tidak tahu nih branding kita berhasil atau enggak. Nah, dampak baik yang lain adalah secara tidak langsung kita bisa menghemat ya Bapak Ibu, menghemat uang untuk meraup konsumen baru. Karena konsumen kita yang terdahulu itu percaya dengan kita dan besar kemungkinan mereka akan melakukan pembelian ulang. Dan juga mereka akan menyebarkan review atau testimoni positif nih kepada orang di sekitarnya tentang produk kita, bahwa produk kita itu baik dan mereka mendapatkan servis yang memuaskan. Seperti itu. Apa yang harus kita evaluasi nih Bapak Ibu? Apakah logonya sudah bagus atau belum dan lain sebagainya. Nah, yang kita evaluasi ini ternyata bisa melalui konten-konten atau promosi-promosi yang sudah kita lakukan di berbagai channel atau di berbagai platform yang kita sudah sepakati di minggu kemarin. Nah, kita masuk ke materinya, bagaimana kita memulai untuk mengevaluasi atau mengkoreksi atau melihat gitu ya seberapa berhasil kita, seberapa berhasil branding kita. Pertama, kita harus kumpulkan data dulu Bapak Ibu. Kita itu berjualannya lewat mana saja. Apakah dari mulut ke mulut saja? Apakah misalnya dari WhatsApp atau sosial media atau website dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan membahas masing-masing kira-kira apa saja yang harus diperhatikan untuk dievaluasi. Nah, sebelum kita mengevaluasi Bapak Ibu, pastikan dulu bahwa produk kita ini memiliki kualitas yang sudah bagus ya, gitu. Jadi nanti insya Allah tidak akan ada isu feedbacknya adalah oh produknya kualitasnya kurang bagus gitu. Semoga itu tidak terjadi pada kita gitu. Jadi kita fokusnya adalah kepada kegiatan brandingnya saja karena produknya
dianggap sudah berkualitas. Seperti itu. Nah, cara yang pertama adalah kalau kita berjualannya dari mulut ke mulut, Bapak Ibu. Walaupun sekarang era digital gitu ya, tapi saya percaya dan Bapak Ibu mungkin juga percaya bahwa beberapa produk, mungkin produknya Bapak Ibu juga, itu lebih efektif jika dijualnya itu dari rekomendasi orang-orang sekitar gitu. Dan itu sangat tidak apa-apa gitu. Jadi nggak serta-merta semua harus kita jual secara digital. Namun jika memang pemasukan terbesar adalah dari mulut ke mulut, jadi ya memang berarti platform ini atau channel mulut ke mulut ini harus dioptimalkan seperti itu. Nah, apa saja yang harus diperhatikan kalau jualan kita adalah dari mulut ke mulut? Yang pertama, ketika produknya bagus Bapak Ibu, apakah konsumen kita itu membagikan kepuasannya? Gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai mereka itu menyimpan sendiri gitu. Bahwa produk kita enak, produk kita bagus, seperti itu. Tapi kita harus pastikan mereka membagikan kepuasannya, entah itu lewat rekomendasi, entah itu lewat sosial media gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa menggerakkan konsumen untuk membagikan kepuasannya? Salah satu metode yang sekarang dikenal adalah metode referral, atau bahasa gampangnya adalah komisi, Bapak Ibu. Jadi pastikan konsumen Bapak Ibu ini mengerti atau memahami bahwa ketika mereka menyebarkan informasi agar orang membeli, mereka ini akan mendapatkan komisi. Misalnya dengan cara memberikan kode unik kepada mereka setelah pembelian. Kemudian jika ada orang yang membeli menggunakan kode itu, si yang menyebarkan pertama kali ini akan mendapatkan komisi. Gitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ya mereka akan makin semangat untuk menyebarkan review-review positif ini karena mereka dapat keuntungan. Atau misalnya sekarang yang sedang marak di marketplace adalah affiliate gitu. Jadi ketika mereka menyebar link produk kita di marketplace di Shopee gitu, jika kita mengklik link tersebut dan melakukan pembelian, nah yang menyebar link itu akan dapat komisi. Itu salah satu cara yang menurut saya lumayan ampuh untuk membuat mereka menyebarkan bahwa produk kita itu baik, seperti itu. Nah, setelah referral, nah jika pasarannya, kita harus tahu ya Bapak Ibu, market kita ini siapa. Apalagi kalau marketnya ini ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu ini sangat suka, sangat terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh komunitasnya, apa yang sedang dipilih oleh komunitasnya pada saat itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa pastikan untuk apabila memang ada konsumen yang mirip-mirip gitu ya, misalnya mereka sama-sama ibu-ibu atau sama-sama bapak-bapak, sangat memungkinkan untuk Bapak Ibu membuat sebuah komunitas gitu. Misalnya sebuah grup WA atau grup-grup Facebook atau grup yang lain lah yang memungkinkan adanya data-data konsumen Bapak Ibu di situ, dan bisa Bapak Ibu berikan informasi-informasi ringan nih. Ada informasi seputar produk, ada informasi yang sifatnya edukasi, sehingga mereka tertarik untuk berinteraksi di situ, gitu, berinteraksi dalam jangka panjang, sehingga ikatan brand dan konsumen ini terus terjalin pada komunitas tersebut. Dan juga diselipi dengan informasi-informasi produk kita kan, sehingga diharapkan ke depannya akan terjadi pembelian kembali. Nah, saya akan memberikan contoh kasus ya Bapak Ibu. Contoh kasusnya ada 2. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Ini terjadi pada saya sendiri ya Bapak Ibu. Saya sekarang kita bermain berandai-andai gitu ya.
andaikan Bapak Ibu menjadi saya gitu sebagai konsumen. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk membeli beberapa porsi nasi liwet gitu ya, yang saya dapatkan rekomendasinya dari teman saya. Nah, itu berarti kan transaksinya terjadi dari mulut ke mulut seperti itu. Nah, tapi di sini yang terjadi adalah kejadian yang pertama, WhatsApp-nya itu menggunakan pesan yang otomatis terhapus dalam jangka waktu tertentu, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu belum 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 saya ambil, makanannya belum saya nikmati. Nah, tapi menu yang saya pesan sudah terhapus. Jadi penjualnya ini bingung, saya kemarin pesan apa. Nah, setelah itu kejadian yang kedua adalah makanannya ini tidak bisa diantarkan ke tempat saya. Jadi otomatis saya harus mengambil. Nah, setelah itu karena pesannya terhapus tadi, alamatnya sudah hilang gitu. Padahal saya sudah di jalan seperti itu. Nah, kejadian yang ketiga adalah sesuai dengan jam yang disepakati, ternyata selesainya agak mundur gitu. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut, kira-kira perasaan apa yang timbul di benak Bapak Ibu ketika menjadi saya? Saya boleh nanya kepada Bapak Sumargono mungkin? Sebentar. Ya, monggo Pak. Ya, Mbak Ayu. Kalau Bapak jadi saya nih pesen nasi liwet, terus kayak tadi kira-kira perasaan Bapak gimana Pak? Rada rada kecewa sih. Rada kecewa. Kemudian Galau. Galau. galau ya Pak ya, karena yang pertama pasti kita juga eh, lupa gitu ya secara detail kita itu pesan apa, ternyata pesannya sudah terhapus. Kemudian juga kita harus repot-repot mengambil. Terus juga ternyata selesainya agak molor. Kira-kira misalnya nih Pak, hidangannya enak gitu rasanya. Dan orang-orang bertanya beli di mana. Kira-kira Bapak bakal merekomendasikan warung nasi liwet ini nggak Pak ke rekan-rekan Bapak gitu? Yang kebanyakan sih tidak merekom, tapi Karena ada apa satu Pak? dua yang menyampaikan Kira-kira kenapa ya Bapak nggak itu merekomendasikan? Gimana Pak? karena apa yang kita tidak sesuai apa yang kita harapkan, tidak tidak sesuai dengan apa yang kita pesan gitu. Waktunya juga kurang tidak tepat gitu kan. Iya, 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 iya. Siap, siap. Terima kasih Pak Sumargono. Makasih Mbak Ayu. Ya, jadi padahal ya Bapak Ibu, tadi nasi liwetnya enak loh. Dan betul-betul waktu itu karena saya pesannya untuk acara tertentu di rumah saya. Dan para tamu yang hadir sebenarnya bertanya gitu, beli di mana nasi liwetnya? Kok enak? Segala macam. Sebetulnya kan ini merupakan potensi ya Bapak Ibu untuk pemilik usaha tersebut gitu untuk jadi lebih banyak yang pesan. Tapi karena kejadian-kejadian yang mungkin kurang berkenan gitu ya di hati konsumen, sehingga saya jadi batal untuk memberikan kontaknya nasi liwet ini gitu. Jadi itulah yang tadi saya maksudkan dengan pentingnya pelanggan itu bisa menyebarkan berita baik tentang kita. Jadi kita harus selalu memaksimalkan layanan kita, apalagi kalau kasusnya adalah dari mulut ke mulut. Gitu.
gitu. Itu studi kasus yang pertama, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ini saya mau cerita Bapak Ibu, ada sebuah, mungkin kalau di sini ada ibu-ibu yang masih menyusui gitu ya, ibu-ibu muda terutama, itu nggak asing dengan namanya Mom Uung. Mom Uung ini adalah, saya coba tunjukkan sedikit eh, halaman Instagramnya. Mom Uung ini adalah pelancar ASI. Pelancar ASInya berupa eh, obat gitu ya. Ada juga beberapa produk lain, tapi intinya adalah berupa obat gitu. Nah, kenapa di sini saya membahas dia? Nah, Mom Uung ini Bapak Ibu, dia ini sangat melibatkan pembeli gitu ya, konsumennya sebagai bagian dari promosinya. Gitu. Jadi misalnya, mereka itu punya namanya Mom Uung Team. Jadi para konsumen itu dikumpulkan nih Bapak Ibu dalam beberapa aktivitas gathering gitu. Di sana mereka bisa saling bercerita dan lain sebagainya. Nah, ini tuh bisa memperkuat ingatan mereka terhadap brand ini, itu pertama. Dan yang kedua, mereka ini Bapak Ibu, sebentar saya cari contohnya ya. Nah, misalnya konsumennya ini bergabung dalam grup tersebut, dalam grup Mom Uung Tim itu, kalau saya tidak salah, mereka ini diharuskan atau dianjurkan untuk meletakkan ini Instagram Mom Uung di bio Instagramnya, seperti itu. Akibatnya apa? Setiap orang yang melihat Instagram para member-member Mom Uung Tim itu, jadi langsung tertuju pada username mereka gitu. Jadi bayangkan kalau membernya 1000, berarti ada 1000 orang yang memasang nama Mom Uung di bio-nya gitu. Nah, mereka juga kalau saya tidak salah itu harus menyebarkan pengalaman-pengalaman berkesan gitu ya, tentang memberi ASI bersama Mom Uung gitu. Jadi karena ini cerita datangnya dari konsumen, jadi ceritanya terasa lebih tulus gitu Bapak Ibu. Sehingga orang bisa lebih percaya gitu bahwa memang Mom Uung ini adalah produk yang berkualitas. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau yang dari mulut ke mulut. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke. Nah, channel yang kedua yang mungkin sudah lebih lazim gitu ya adalah WhatsApp. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, kalau bisa Bapak Ibu memanfaatkan WhatsApp bisnis. Karena apa? Kita bisa taruh katalog dan kita bisa sebarkan informasi lebih mudah gitu ya menggunakan WhatsApp bisnis dibandingkan yang tidak. Kita bandingkan dengan tadi sih kasus nasi liwet saya gitu ya. Karena beliau tidak menggunakan WhatsApp bisnis, sehingga setiap ada pertanyaan dari konsumen, dia harus menjelaskan lagi gitu bahwa lauknya ada ini. Gitu. Tentu kalau konsumen kita masih satu atau dua Bapak Ibu, tentu kita nggak terlalu kerepotan dengan hal tersebut. Cuman kalau sudah banyak nih, insya Allah nanti gitu ya, kita tentunya tidak punya waktu gitu untuk melakukan hal tersebut. Itu pertama. Yang kedua, akan terlihat lebih mudah dan lebih profesional apabila konsumen ini bisa membuka sendiri di katalog. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah sudahkah kita atau admin kita merespon pesan baru dengan cepat dan tepat gitu. Jadi jangan sampai misalnya
pada jam segini ada pesanan gitu ya, atau ada pertanyaan gitu ya Bapak Ibu dari WA. Tapi ternyata Bapak Ibu memutuskan untuk, saya balesnya setelah kondangan aja deh, atau saya balesnya nanti agak sore aja deh karena sedang repot gitu. Karena kemungkinan besar kita kan punya banyak saingan ya Bapak Ibu. Jadi ada tipe-tipe konsumen itu yang mungkin butuhnya cepat. Ada juga tipe-tipe konsumen yang tidak suka menunggu gitu. Jadi sebisa mungkin kita ikhtiar gitu ya dalam menjemput rezeki. Jadi kita harus memberikan layanan secepat dan setepat mungkin. Kemudian juga cara melayaninya juga harus sopan, jelas, dan ramah seperti itu ya. Sehingga konsumen tidak merasa kok ini saya ngobrolnya seperti dengan teman atau kok saya ngobrolnya seperti disepelekan dan lain sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa WhatsApp ini sebenarnya adalah channel yang ampuh Bapak Ibu untuk kita melakukan permintaan feedback gitu. Jadi misalnya memang sudah melakukan pembelian, karena kita sudah terhubung nih secara privat gitu ya, sangat memungkinkan untuk Bapak Ibu untuk bertanya, "Halo Bapak Ibu, kira-kira kemarin gimana nasi liwetnya? Apakah berkenan? Apakah ada yang perlu kami perbaiki?" Seperti itu. Itu akan lebih mudah memintanya di WhatsApp ketimbang di channel-channel lain, gitu. Nah, kemudian di WhatsApp juga Bapak Ibu punya kesempatan untuk menyebarkan pesan broadcast gitu ya, terkait dengan kalau kita punya promo maupun produk terbaru gitu. Jadi pastikan nomor-nomor konsumen ini Bapak Ibu simpan seperti itu. Nah, sistem ordernya Bapak Ibu juga harus jelas gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat SOP atau alur sederhana gitu ya, untuk alur pemesanan hingga pembayaran hingga pengiriman gitu. Jadi misalnya dari mulai pelanggan mengirim WA pertama kali, itu pertanyaan apa nanti yang harus kita ajukan, kemudian jawabannya akan seperti apa, kita arahkan untuk membelinya caranya seperti apa, kemudian nanti setelah totalan tagihannya dikirimnya bentuknya seperti apa gitu. Sekarang kayaknya ada beberapa aplikasi untuk membuat invoice itu jadi lebih profesional Bapak Ibu. Jadi kita tinggal masukin angkanya, kemudian mereka akan punya format sendiri gitu ya, nanti bentuknya PDF gitu, nanti itu akan dikirimkan ke konsumen gitu. Jadi mereka kita nggak usah repot-repot lagi ngetik nomor rekening satu-satu dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita juga jangan lupa ya Bapak Ibu, kita harus menjaga data pribadi yaitu nomor WA-nya konsumen kita gitu. Jadi misalnya kita punya rekan yang sesama pedagang gitu ya, jangan sampai apa ya, kita menyalahgunakan data-data pribadi dalam WA tersebut untuk kita berikan, kita bagikan gitu misalnya kepada orang-orang lain. Karena takutnya disalahgunakan. Misalnya ada yang mengirimkan spam atau misalnya untuk mendaftarkan pinjol dan lain sebagainya gitu. Jadi saya percaya Bapak Ibu akan amanah gitu ya terhadap data pribadi konsumen. Nah, supaya lebih jelas tentang WA bisnis tadi dan contoh-contoh yang tadi saya berikan di bahasan tentang WhatsApp, ini saya memberikan contoh studi kasus. Saya yakin ini pasti pernah Bapak Ibu alami gitu. Kalau sudah membeli satu barang, Bapak Ibu mendapatkan pesan seperti ini gitu. Nah, ini ternyata bagian dari bagaimana cara mereka menjalankan kegiatan branding Bapak Ibu. Ini contoh kasusnya adalah sebuah toko buah gitu. Toko buah di dekat rumah saya, yang mana saya memang menjadi pelanggan setianya gitu. Di sini mereka menggunakan WA bisnis Bapak Ibu, dan kita bisa lihat di katalog ini mereka menginformasikan bukanya jam berapa, dan juga mereka menginformasikan mereka punya garansi ganti baru jika buahnya
busuk, dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya kita itu menaruh produk kita di katalog karena bisa langsung kita masukkan ke keranjang dan kita beli gitu. Dan ada harga-harganya juga, Bapak Ibu. Nah, ini untuk katalog. Nah, untuk studi kasusnya itu, yang tadi saya bilang kita punya kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk memberikan info promo dan produk. Jadi toko buah ini hampir setiap beberapa hari sekali itu mengirimkan promo seperti ini kepada WhatsApp saya gitu. Jadi promo di weekend ini ada apa, kemudian hari ini sedang ada buah apa, kemudian tidak lupa ada juga call to action-nya Bapak Ibu, atau yang biasa kita sebut adalah kalimat ajakan untuk apa nih Bapak Ibu maunya konsumennya Bapak Ibu melakukan apa. Kalau di sini mereka mengarahkan untuk langsung cek katalog aja atau hubungi ini untuk pemesanan dan info lebih lanjut. Dan juga ada kalimat yuk order sekarang. Jadi broadcast ini harus ditutup dengan call to action atau kalimat ajakan Bapak Ibu terakhirnya. Agar konsumen itu secara alam bawah sadarnya terarah nih. Oh iya, promonya menarik. Aku order sekarang. Ini adalah untuk WhatsApp ya Bapak Ibu. Saya langsung lanjutkan saja kalau kita jualannya lewat halaman web gitu. Saya nggak tahu di sini berapa banyak Bapak Ibu yang sudah mengoptimasi web gitu ya, tapi singkatnya adalah kita harus mengoptimalkan pengalamannya konsumen kita dalam membuka website kita gitu ya. Jadi loadingnya jangan terlalu lama, kemudian posisi-posisi peletakan produknya juga harus jelas seperti itu. Dan juga jangan lupa visual-visual branding kita yang sudah kita buat di minggu pertama juga harus ada gitu di website kita. Dan yang paling penting adalah namanya SEO, yaitu Search Engine Optimization. Search Engine Optimization ini adalah upaya kita agar kalau konsumen kita menggoogling produk kita Bapak Ibu di Google gitu ya. Nah, website kita ini bisa ada di paling atas gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan mengoptimasi kata kunci tertentu gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja. Misalnya ini. Kita lihat, nah, dari mulai saya klik tadi sampai sekarang tergolong cepat ya Bapak Ibu gambarnya muncul gitu. Karena mungkin mereka juga pasti sudah memperkirakan ukuran-ukuran gambar yang dimasukkan gitu. Karena kalau lama buka webnya apa dampaknya? Tentunya kita sebagai pembeli malas menunggu gitu. Bisa jadi keluar dari website tersebut. Akhirnya apa? Nggak jadi membeli. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, oh kalau kita mau melakukan pembelian tinggal klik dan lain sebagainya. Oh kalau mau kita lihat sosial medianya kita tinggal pilih dan lain sebagainya. Contoh kedua adalah produk ini. Nah ini agak lama nih Bapak Ibu tadi ya keluar gambarnya. Mungkin karena gambarnya adalah resolusinya besar atau ini berupa video gitu. Tapi yang bisa kita pelajari dari dua halaman web ini, sama-sama jual baju Bapak Ibu, tapi yang halaman kasual ini punya kelebihan adalah pop-up chat di kanan bawah ini. Jadi, kapanpun saya mau bertanya gitu ya, tentunya begini Bapak Ibu, secanggih apapun
teknologi, kita perlu ingat bahwa konsumen itu masih sangat suka dilayani oleh manusia. Gitu. Kalau yang tadi kakak ini, ya sudah kita secara mandiri aja gitu mencari informasi. Nah, tapi kalau di sini kita bisa sewaktu-waktu bertanya pada chatbot maupun admin yang bertugas gitu. Selamat datang di Kasual, ada yang bisa aku bantu? Nah, mereka juga selipkan promosi-promosi di sini gitu. Tentunya pengalaman yang dihadirkan akan berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa chatting dengan manusia langsung dengan pengalaman kalau kita mencari informasi sendiri. Gitu. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, hanya disesuaikan saja dengan kebutuhan konsumen Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini dua channel terakhir ini Bapak Ibu agak mendalam ya, dan ini kan rasanya channel yang sangat sangat banyak digunakan oleh Bapak dan Ibu ya, yaitu marketplace, dan yang terakhir nanti akan ada Instagram gitu. Nah, yang marketplace ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, harus kita periksa kejelasan informasi produk. Jadi jualan di marketplace ini, ya ini agak melenceng dari branding ya Bapak Ibu, cuman ini masih bagian dari aktivitas branding juga, nyerempet-nyerempet, jadi kita bahas sekilas. Jadi berjualan di marketplace Bapak Ibu, kita kan membawa nama baik brand kita. Jadi sebisa mungkin harus jelas apa yang kita tawarkan. Nah, jelas ini parameternya apa? Deskripsinya harus ada. Jadi kalau kita jual baju, ya ukuran-ukurannya harus jelas. Fotonya harus kualitasnya bagus, yang terang, yang backgroundnya putih gitu misalnya. Kemudian harganya juga harus tercantum. Stoknya juga harus akurat gitu. Jadi jangan sampai stoknya kita isi asal, terus ketika ada yang check out, ada yang beli, ternyata produknya nggak ada gitu. Itu sebaiknya kita perhatikan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, feedback dari pelanggan ini sangat mempengaruhi pembelian dari calon konsumen kita gitu. Jadi jangan sampai feedback ini kita hapus gitu. Jadi yang kita harapkan kan mereka memberikan feedback yang baik. Ya sudah gitu. Kita harus tampilkan hal tersebut dan harus mengingatkan konsumen untuk jangan lupa mereview. Seperti itu. Kemudian jangan lupa di marketplace itu Bapak Ibu, kita harus memeriksa nih promosi-promosi yang kita lakukan. Ada diskon, ada iklan yang berbayar gitu. Gimana cara mengevaluasinya? Nanti saya akan kasih contoh studi kasus dari brand saya sendiri. Gitu. Nah, order fulfillment ini juga harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlambat untuk mengirim. Gitu. Karena kalau kita terlambat mengirim, kita itu kena penalti dari marketplace, yang mana posisi produk kita itu bisa kena penurunan. Sehingga kalau orang mencari produk kita di marketplace bisa lebih sulit karena harus scroll ke bawah. Nah, ini adalah studi kasus brand saya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan penjualan di marketplace. Ini bisa Bapak Ibu akses di seller center, kemudian di performa toko saya kalau saya nggak salah gitu ya. Nah, di sini periode datanya ini bisa Bapak Ibu pilih. Mau real time, mau 7 hari, atau 30 hari, atau ada tanggal-tanggal yang bisa Bapak Ibu setting sendiri gitu. Misalnya Bapak Ibu mau tahu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Gitu. Nah, di sini akan kelihatan, ini saya sensor aja ya Bapak Ibu, penjualannya itu berapa, terus ternyata dibandingkan periode sebelumnya, 30 hari sebelumnya, itu penjualan saya turun nih 0,34%. Nah, ini kan dari segi rupiahnya. Tapi dari segi jumlah pesanannya itu naik
12,5%. Jadi banyaknya pesanan ternyata lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Nah, kemudian ada juga pesanan dibatalkan, kemudian ada tingkat konversi Bapak Ibu. Tingkat konversi ini adalah tingkat orang yang sudah menaruh produk kita di keranjang, kemudian jadi membeli, gitu. Ini segini. Nah, ini turun ternyata. Nah, total pengunjungnya naik ternyata, Bapak Ibu, gitu. Nah, ini merupakan, kalau yang ini merupakan grafik, ini kan tanggal ya Bapak Ibu, tanggal 26 sampai tanggal 25. 26 Juni sampai tanggal 25 Juli. Nah, ini penjualannya, kita bisa lihat naik turunnya. Ini adalah jumlah pesanan ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini kok paling tinggi nih di sini gitu. Kenapa ya? Sekitar di tanggal 7. Oh, ternyata ada promo tanggal kembar Bapak Ibu. Di marketplace itu kan setiap tanggal kembar banyak promo-promo gitu ya dari marketplace-nya. Oh, ternyata pada tanggal 7 itu penjualan jadi meningkat gitu. Sehingga penting untuk kita melakukan apa ya supaya orang tertarik untuk membeli. Misalnya kalau mau launching produk di sini nih, karena orang sedang banyak mengunjungi dan membeli di toko kita. Kemudian kita bisa lihat ini kenapa ya tanggal 10 sampai 14 ini pesanan menurun gitu. Mungkin ya Bapak Ibu mungkin tanggal tua gitu. Jadi mungkin bisa memberikan diskon-diskon atau stimulus-stimulus lain gitulah ya, karena sini tanggal tua. Dan agak membaik nih Bapak Ibu pada tanggal segini karena mungkin gajian. Seperti itu. Dasari dengan pertimbangan ini gitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa melihat pada periode tersebut ternyata sebagian besar adalah pembeli baru. Dan pembeli yang ada ini melakukan pembelian ulang ini hanya sebesar 8%. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau melakukan aksi apa? Misalnya nih mau membuat pembeli yang ada jadi beli lagi gitu ya. Oh, berarti misalnya ada voucher pembelian kedua dan lain sebagainya. Nah, hal lain yang bisa kita evaluasi adalah kita jadi tahu ya Bapak Ibu, ini peringkat produk gitu ya. Yang paling laris ini yang mana gitu. Yang paling laris yang mana? Dan ini semakin ke bawah berarti semakin enggak laris gitu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengoptimalkan stoknya yang paling banyak harusnya yang produk yang mana gitu. Kalau misalnya memang dia nggak terlalu laku, nggak usah di stok terlalu banyak. Nah, seperti itu. Itu untuk marketplace. Saya langsung ke sosial media aja Bapak Ibu karena ini yang terakhir. Jadi nanti kalau memang ada tanya jawab bisa kita lakukan di akhir sesi. Kalau untuk sosial media ya Bapak Ibu, agak berbeda dengan marketplace gitu ya. Yang bisa kita evaluasi adalah ya tentu yang pertama adalah apakah kita konsisten menyampaikan pesan dari brand kita gitu. Apa yang mau Bapak Ibu sampaikan sesuai dengan yang kita bahas di minggu kedua. Kemudian kontennya juga harus berkualitas dalam artian tidak pecah seperti itu. Nah, gimana cara mengukur keberhasilannya? Yaitu dengan engagement. Engagement ini apa? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Gimana caranya kita mengevaluasi sosial media kita? Nah, yang ada di sosial media ini Bapak Ibu kita harus bedakan. Ada yang namanya reach, ada yang namanya engagement, ada yang namanya follow. Nah, reach ini Bapak Ibu adalah
orang yang terekspos dengan konten kita, tapi dia hanya melihat aja. Nah, gimana caranya kita tahu orang yang melihat kita itu siapa dan berapa banyak? Jadi, akun Instagram kita itu kalau bisa Bapak Ibu, eee, atur menjadi profesional gitu ya, atau bisnis akun gitu. Nah, karena kita bisa tahu Bapak Ibu, ada berapa orang yang mengunjungi akun kita, yang berinteraksi atau engage dengan akun kita, dan juga total followers yang, eee ada pada akun kita pada saat itu, gitu. Nah, kalau reach ini mereka hanya ngelihat aja Bapak Ibu, nggak melakukan aksi apa-apa, nggak follow, nggak like, nggak share. Maksudnya di sini, hanya jumlah viewers aja, gitu. Nah, ada ini akun pribadi saya ya Bapak Ibu. Nah, jadi, pada 30 hari itu ada sekian akun yang, melihat konten saya. Mereka ada di mana, lokasinya ini juga bisa dicek. Oh, ternyata 26% dari, Jakarta. Dan kalau saya nggak salah, kita bisa cek juga umurnya, kelompok umurnya itu siapa. Nah, dari sini kita bisa tahu Bapak Ibu, oh ternyata misalnya kalau akun saya ini, sebagian besar mereka ada di Jakarta, ada yang ada di Bekasi, Surabaya, dan Sidoarjo. Rentang umurnya sekian, berarti kontennya harus untuk orang-orang yang rentang usianya sekian, yang lokasinya di sini, gitu. Nah, ternyata pada 30 hari ini juga, 97% dari, yang datang ke akun saya, itu adalah non-followers, gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa malah akun saya lebih banyak diakses sama yang non-followers? Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di, top kontennya, gitu. Ada 36.000 orang yang mengakses konten saya yang ini, gitu. Nah, kebetulan konten ini itu saya melakukan kolaborasi dengan, eee, sebuah brand gitu. Saya di-endorse kemudian, kontennya itu kolaborasi gitu. Jadi saya dan brand tersebut. Jadi, konten ini ada di, halaman brand tersebut juga gitu. Dan brand tersebut menaikkan konten ini di Ads, sehingga Eee, maka dari itu, jadi masuk akal ya Bapak Ibu kenapa ada 97% non-followers yang melihat konten ini, karena datangnya dari brand tersebut dan juga dari ads, gitu. Kemudian dari sini juga saya, jadi tahu ternyata tipe konten yang paling banyak dilihat oleh orang adalah reels, kalau di akun saya. Jadi beda akun akan beda juga Bapak Ibu, angka ini dan proporsinya, gitu. Kalau di saya, eee dilihat dari top konten ini, mereka ini semua adalah reels, gitu. Jadi, alangkah lebih baik jika saya melakukan, eee, jika saya ingin, membuat postingan sosial media lagi, perencanaan sosial media lagi, saya harus mengoptimasi, jumlah reels-nya lebih banyak. Nah, tapi reach ini Bapak Ibu nggak bisa kita asumsikan menjadi, eee, seberapa berhasil brand kita, gitu. Karena mereka hanya tidak sengaja melihat, itu bisa, gitu. Yang paling bisa menjadi tolak ukur sebenarnya Bapak Ibu adalah engagement namanya. Engagement ini adalah apa? Nah, si orang-orang yang sudah sampai di konten kita itu melakukan like, komen, share, atau mengklik link kalau saya taruh link di situ. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita lihat nih Bapak Ibu, likes-nya ada berapa, komennya ada berapa, yang nge-save ada berapa, yang nge-share ada berapa, gitu. Kenapa seseorang, menyimpan konten kita, kenapa mereka nge-share, dan yang mana kontennya itu kita harus, pahami. Oh ternyata, eee, mereka itu suka nge-save misalnya, eee, konten yang berupa tips-tips, seperti itu. Mereka suka share konten-konten yang meme, yang lucu-lucu kepada teman-teman mereka, gitu. Karena kan misi kita harus meningkatkan angka ini ya Bapak Ibu.
Nah, maka dari itu kita harus peka nih terhadap ya konten mana saja yang bekerja dengan baik. Itu yang engagement ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa di sini Bapak Ibu melihat aktivitas penambahan dan pengurangan followers kita gitu. Misalnya nih di akun saya pada periode 26 Juni sampai 23 Juli. Ini ada kenaik turunan followers di sini gitu. Kemudian juga, nah ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Ini demografi followers saya. Mereka sebagian besar ada di Jakarta, Surabaya, kemudian Malang, Bekasi, Palembang. Nah, range umurnya di usia 25 hingga 34 nih, sampai 75%. Ini bisa Bapak Ibu cek di akun Instagramnya usaha Bapak dan Ibu, siapa aja yang sebenarnya follow kita gitu. Umurnya berapa? Gitu. Ini akan berbeda-beda setiap akun. Nah, jenis kelaminnya apa gitu. Kalau di saya kebetulan laki-laki dan perempuan hampir seimbang ya Bapak Ibu 50% gitu. Ada di beberapa akun yang saya lihat beberapa waktu yang lalu itu yang perempuan 70%. Itu ada Bapak Ibu. Karena apa? Karena akun tersebut sukanya share tentang tips-tips berpakaian untuk wanita dan lain sebagainya. Tentunya yang nge-follow jadinya akan lebih banyak wanita. Dan yang penting juga Bapak Ibu, ini penting untuk tahu kita efektifnya agar orang berinteraksi dengan konten kita adalah kita harus tahu followers kita ini aktifnya di jam berapa. Nah, kalau di akun saya, kita bisa lihat mereka ini aktifnya justru di jam paling aktif di jam 6 sore. Mungkin apa? Karena mereka kan mungkin kalau umurnya segini kerja ya Bapak Ibu. Mungkin di jam 6 sore ini mereka sudah agak lowong kerjanya jadi buka Instagram. Gitu. Jadi lebih baik kalau kita ngeposting konten mendekati tapi sebelum jam 6 sore. Misalnya seperti itu kesimpulannya. Karena biar apa? Biar ketika mereka membuka Instagram, konten kita itu baru muncul juga. Itu Bapak Ibu kalau untuk mengevaluasi beberapa channel penjualan gitu. Semoga hari ini bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu untuk sesi pemaparan materinya. Kalau begitu kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai paparan tadi yang disampaikan. Boleh di raise hand saja ya Bapak Ibu jika ingin bertanya. Ini ada di kolom chat sih Mas Mukta, coba dibantu ini deh. Oh ini ada yang raise hand Mas, silakan. Oh iya, dari Mbak Cynthia ya. Baik, Mbak Cynthia boleh disampaikan untuk pertanyaannya. Sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Cek, Bayu, suaranya kedengeran nggak? Sudah Mbak, aman. Aman Mbak. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Kak Ayu untuk ilmunya hari ini. Mungkin yang ingin saya tanyakan sih mengenai ini ya Kak. Tadi kan di materi Kak Ayu ada mengenai tentang CEO gitu kan. Di mana tadi pun di pretest itu ada gimana caranya kita membuat produk kita itu ketika eh, ketika gitu konsumen atau ketika orang lain mencari gitu kan dengan kata kunci misalnya pakaian atau makanan ringan itu berada di posisi teratas gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu eh, ini kan menjadi salah satu hal terpenting ya yang Kak Ayu tadi sampaikan juga. Nah, itu gimana caranya agar produk kita itu bisa seperti itu, Kak Ayu? Bisa ketika orang-orang nge-searching misalnya makanan ringan. Nah, yang muncul itu produk saya gitu. Apakah ada cara tersendiri ataukah
hal itu hanya bisa dijangkau ketika kita berlangganan kah? Atau seperti apa? Itu aja mungkin Kak Ayu. Terima kasih. Hmm, oke. Mau ditampung dulu atau gimana, Mas Mukta? Atau langsung dijawab dulu? Mas Mukta. Mas Mukta. Oh, lagi ini ya. Oke, baik, langsung saya coba jawab ya, Mbak Cynthia. Ini berarti kasusnya di SEO-nya untuk di Instagram atau di website atau gimana, Mbak? Saat ini lebih ke kayak di Instagram ataupun di marketplace, misal di Shopee gitu Kak Ayu. Oh, iya, iya, iya. Em, kalau 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 saya sih ya Mbak, gampangnya adalah misalnya di Shopee ya. Em, kita itu harus melihat, kalau saya biasanya ngelihatnya adalah dari misalnya nih Mbak si snack ini apa Mbak kemarin seblak kering ya Mbak? Iya, betul. Betul, betul. Nah, kalau saya biasanya ngelihatnya dari ini Mbak, dari kompetitor kita yang terlaris. Nah, itu kan biasanya kalau kita klik, dia ada tulisan nomor 1 terlaris gitu ya. Misalnya saya coba buka deh di website ya. Nah, biasanya dia ada ini tuh Mbak, ada beberapa, ada listnya 20 atau sekian puluh produk terlaris di kategori seblak kering gitu. Nah, di situ kita bisa lihat keyword yang biasa mereka gunakan tuh apa. Itu cara simpelnya sih, Mbak. Jadi misalnya nih, misalnya kita ngasih nama seblak kering super pedas gitu ya misalnya. Nah, karena menurut kita misalnya value kita adalah ya seblak kita pedas banget gitu misalnya. Tapi ternyata pas kita cari di kompetitor kita, itu ternyata orang itu biasanya keyword yang mereka cari itu bukan super pedes gitu. Nah, jadi kita lebih baik apa ya, bukan mengcopy sih Mbak, tapi melihat bahwa oh kebanyakan kompetitor kita misalnya menggunakan kata-kata misalnya seblak kering asli Jawa Barat gitu misalnya. Nah, misalnya Jawa Barat ini muncul di banyak ini ya, banyak toko gitu ya. Kok mereka pada pakai Jawa Barat ya gitu. Nah, berarti Jawa Barat ini bisa diasumsikan sering dipakai oleh orang gitu. Karena itu muncul terus di produk-produk yang terlaris gitu. Karena asumsinya adalah berarti orang mencarinya pakai kata kunci seblak asli Jawa Barat. Itu kalau di marketplace ya, Mbak. Kalau di Instagram biasanya dari bio sih, Mbak. Dari bio kita itu bisa sangat membantu kalau kita meletakkan keyword-nya di situ. Jadi misalnya kita cari juga nih kompetitor kita, makanya kita sangat penting ya tahu siapa kompetitor kita. Nah, kita bisa riset tuh kira-kira sebagian besar dari mereka itu mengangkat keyword apa gitu. Atau misalnya kita cari di Google seblak kering, nah yang muncul itu kata kuncinya kebanyakan apa gitu yang di atas-atas. Nah, itu bisa kita pergunakan kata kuncinya gitu. Kita bisa adopsi dan kita modifikasi sedikit supaya bisa kita taruh di bio kita dan deskripsi produk kita. Nama produk kita gitu. Seperti itu sih, Mbak. Kalau kasusnya di saya kan jualan spray polos tuh. Waktu saya membuat nama produknya di marketplace itu hanya spray polos gitu ya. Tidak terlalu optimal penjualannya. Kemudian saya lihat kompetitor, ternyata orang-orang ini lagi suka dengan produk yang kata kuncinya adalah estetik dan Korea gitu. Jadi saya lihat keyword-keyword yang mereka gunakan adalah spray estetik Korea
polos, spray estetik polos, spray ala Korea gitu. Jadi ternyata kata kunci estetik dan Korea ini saya coba terapkan gitu ya di nama produk, dan itu berpengaruh gitu di penjualan, Mbak. Seperti itu. Jadi cara awal mulanya gitu, mungkin ada cara yang lebih expert ya Mbak untuk mengetahui kata kunci yang efektif. Cuman cara yang paling mudah adalah kita harus tahu konsumen kita itu mencari kita dengan kata kunci apa, gitu. Semoga menjawab, Mbak. Ya, sangat menjawab Kak Ayu. Tapi izin saya tanyakan lagi Kak Ayu. Kan kalau tadi di Instagram kita bisa ngasih keywordnya itu di bio. Nah kalau di Shopee Mhm. sendiri itu kita ngasih keyword kayak tadi yang Kak Ayu bilang seperti kita lihat dari kompetitor itu bisa taruh di mana ya Kak Ayu? Nama produk, di Oh di nama nama produk, Mbak. produknya. Iya, iya, iya. Oh Jadi iya iya. misalnya tadi spray estetik Korea itu nanti munculnya yang di atas-atas adalah produk-produk yang namanya itu ada keyword estetik dan Koreanya gitu sih, Kak. Oke baik Kak Ayu. Makasih banyak Kak Ayu. Makasih, semangat, Kak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cynthia untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya tadi ada yang di kolom chat ya Mbak ya. Beliau bertanya dari Ibu Veronica Tobing ya. Pertanyaan itu kalau craft sama perlakuannya ya. Oke. Ibu Veronica apakah masih bergabung dengan kami ya? Ibu Veronica. Oke, mungkin bisa dibantu dijawab saja ya, Mbak. Pertanyaan dari Ibu Veronica. Mbak izin Soalnya masih nggak kebayang sih perlakuannya untuk kasus yang mana nih. Tapi saya anggap inilah ya, Mas. Mbak Ayu, Oh ya, iya. ya maksud saya gini Mbak Ayu, maaf saya lagi di kebetulan lagi di luar, jadinya Nggak apa-apa, Ibu. saya pikir udah mic-nya udah on, tapi ternyata belum. Mbak kan saya kan jualnya kan craft ya. Mm-mm. Terus kan memang ada temen yang beli, ada beberapa gitu ya klien kalau di bazar-bazar tuh beli. Satu, Mm-mm. kadang saya lupa tuh yang fotoin mereka. Kedua, eh, ada yang saya foto tapi nggak ada kata-kata ya dari dia gitu. Terus Mm-mm. ada juga yang dia foto gitu ya, pas dia pergi ke pesta terus pakailah itu tas Mm-mm. mote saya gitu. Tapi memang dia cuma tag aja gitu. Nah, apakah itu cukup apa kurang ya Mbak ya? Kalau Mm. untuk misalnya selama ini kan saya masih di Instagram atau di Facebook. Mm-mm. Mm. Cukup ini maksud Ibu apakah cukup menarik untuk orang pengen beli atau cukup gimana Bu maksudnya? Untuk tadi di awal kan Mbak apa untuk promonya ya, untuk Oh, untuk mempromosikan produknya saya itu gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Em, baik Ibu, terima kasih Bu Vero. Saya coba jawab ya Bu. Kalau misalnya Iya baik. memang em, tujuannya adalah apakah itu cukup untuk promosi gitu ya? Kalau menurut saya sebenarnya cukup karena sudah nge-tag Ibu gitu. Tapi alangkah baiknya kalau memang maksudnya testimoni tersebut mau Ibu gunakan di masa mendatang untuk keperluan promosi yang lebih mendetail lagi, nggak ada salahnya misalnya Ibu memulai tadi yang kita bahas adalah permintaan feedback melalui misalnya WhatsApp gitu ya Bu. Jadi kayak setelah mereka
Oke, mereka sudah nge-tag di sosial media. Tapi kemudian ibu mencoba meminta lagi nih bahwa, halo Ibu A gitu, gimana kemarin tasnya? Apakah berkenan, suka nggak modelnya dan lain-lain. Kan pasti mereka minimal menjawab suka atau misalnya minimal pasti saya rasa kalau ibu-ibu pasti akan banyak cerita kalau ditanya gitu. Pasti akan, "Iya suka nih teman-teman saya, memuji, bagus, beli di mana?" Atau misalnya, "Iya suka, ternyata cocok sekali sama, baju-baju saya," misalnya gitu. Nah itu, eee, bisa nantinya ibu screenshot gitu ya. Terus nanti kita edit kontennya, jadi ada fotonya mereka, ada fotonya Ibu A tadi dengan, keterangan yang ada di, eee, WhatsApp tadi gitu, Bu, bahwa dia suka dan lain-lain. Nah, itu bisa Ibu naikkan sebagai konten, kemudian kalau memang ada budget, kita ads, Bu, itu, gitu. Jadi kita kita naikkan tuh konten-konten, testimoni gitu, bahwa ya kita tuh nggak membagus-baguskan produk kita sendiri loh, tapi memang review ini terpercaya datangnya dari pembeli gitu. Jadi memang, PR-nya kalau kalau channel-nya melalui, WhatsApp atau mulut ke mulut ya Bu, memang kita harus agak usaha sih untuk meminta testimoni itu, karena kan mungkin kadang ya buat mereka nggak ada untungnya juga untuk, sukarela mengasih testimoni gitu. Kalau kalau di marketplace kan saya rasa kalau kalau nulis review itu ada koin yang bisa didapat gitu, Bu, kalau di marketplace ya. Nah, kalau di WhatsApp kan kebetulan nggak ada gitu. Jadi, ya mau nggak mau kita harus, meluangkan waktu gitu untuk bertanya langsung apakah produknya mereka suka, apakah ada yang perlu, dibenahi gitu. Seperti itu, Bu, dari saya. Oke Mbak, boleh satu lagi ya Mbak? Boleh Kadang kan boleh, Bu. kadang kan gini Mbak ya, kalau ada pembeli gitu ya, beberapa kali itu ada pembeli terus yang misalnya nih, dulu saya pernah ada anak muda, saya mau pergi ke ini gitu, apa, itu bisa ke storytelling nggak ya maksud saya gitu. Ada, saya perlu untuk nonton konser gitu, saya perlu yang seperti ini emang Bu gitu. Nah terus kan dia minta warnanya memang, terus saya bikinlah tuh. Jadi, tapi memang dia tidak, eee, foto lagi tuh, walaupun saya bilang, "Mbak, nanti kalau misalnya itu, tolong ya difoto," gitu. Tapi dia nggak foto lagi. Apakah, eee, pengalaman waktu dia mau membeli itu kan dia cerita ke saya bahwa saya mau Mhm. nonton ini, itu bisa jadi storytelling nggak sih, Mbak? Bisa Bu, kayak ini berarti mirip sama yang sabun kemarin. Jadi, kalau yang sabun kemarin kan, cerita pelanggan kami gitu. Jadi, dia mengalami jerawat selama bertahun-tahun, kemudian diceritakan perjalanan mencari skincare, nggak ada yang cocok, sampai akhirnya bertemu dengan, sabun, buatan kami gitu. Nah, narasi storytelling itu, gambarnya itu nggak harus muka orang yang berjerawat kebetulan pada konten yang disajikan itu, tapi lebih kepada pembuatan sabunnya aja gitu. Jadi itu bisa diterapkan di ibu juga gitu. Jadi itu cerita yang sangat menarik gitu ya. Jadi misalnya hook-nya atau judul yang menarik di depannya misalnya adalah, eee, apa namanya, tas baru untuk nonton konser gitu. Tas ibu kan tas manik-manik ya misalnya. Jadi tas Iya manik-manik betul. untuk nonton konser emang bisa, misalnya seperti itu. Nah, nanti ibu Oh, lanjutkan oke, dengan iya. ya ibu lanjutkan dengan, cerita-cerita ibu. Jadi ternyata memang sekarang, trennya ke arah situ, kemudian ini terbukti ada anak muda yang, misalnya, itu tadi ya melakukan pemesanan, katanya dia ingin nonton konser dan lain sebagainya gini-gini. Kalau memang dia nggak ngasih foto, jadi ya kalau ibu ada video-video tas tersebut atau misalnya tas-tas yang lain, nggak apa-apa ibu masukin aja gitu. Tapi yang jelas yang penting ada cerita itu yang ibu sampaikan gitu, sehingga, nggak menutup kemungkinan misalnya saya nih baca cerita ibu, saya mau nonton konser nih nanti. Saya jadi terinspirasi juga gitu untuk, "Eh, iya ya tas ini kayaknya cocok deh untuk saya pesan untuk nonton konser," gitu. Jadi harapannya menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu sih, Bu. Oke, baik Mbak, berarti, harus ngarang
bebas ini Mbak. Ya nggak apa-apa, ngarang maksudnya ya bumbu-bumbu oke lah Bu. Iya, iya. Oh iya. Baik Mbak Ayu, saya akan coba. Terima Semangat kasih ya Mbak Ibu. Ayu. Iya Sama-sama baik. Ibu. Nama tasnya apa Ibu? Veldcraft. VELT. Oke, coba saya cari. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Veronica untuk pertanyaannya dan semoga merasa terjawab juga ya Ibu Veronica. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh di raise hand terlebih dahulu agar kita bisa bantu untuk sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, sambil menunggu yang raise hand dan bertanya, mungkin boleh diisi dulu link daftar hadirnya. Sudah saya share di kolom chat Zoom. Oke, Mbak Ayu, izin, ini ada yang baru bertanya nih dari kolom chatnya. Ibu Zeli, apakah mau disampaikan langsung atau dijawab di kolom chat saja? Karena pertama customer ideal yang kita semua pikirkan itu tuh Boleh Ibu Zeli, jika ingin disampaikan langsung dinyalakan saja mikrofon. kedua produk yang kita gaung-gaungkan yang kita develop sepenuh hati penuh dengan Mungkin keinginan kita dan modal. bantu bacakan saja di kolom chat. Dengan pasar secara mudah. Izin Mbak, saya bantu bacakan ya. Boleh. Lalu pengalaman saya bagi para konsumen yang sudah pernah beli produk saya, produknya Batagor, ini mereka buat story di IG. Baiknya gimana ya saya biar bisa storytelling tanpa harus saya rekayasa menjadi sebuah video. Begitu. Baik. Oke. Berarti mungkin terima kasih Bu Sally pertanyaannya. Berarti inginnya mengangkat story tersebut menjadi bahan storytelling tanpa terlihat sangat merekayasa gitu ya. Izin saya jawab ya Ibu. Sebenarnya storytelling itu kan tujuannya untuk menggiring orang, wah ini saya banget nih gitu. Terus akhirnya mereka tertarik untuk membeli gitu. Nah kalau menurut saya, kalau memang berarti sudah ada bahannya ya bahwa beberapa konsumen berarti ngeposting foto Batagor tersebut di story gitu ya. Terus bagaimana caranya biar itu menjadi bahan cerita gitu. Ya kalau saya lihat storytelling ini kan datangnya, kalau yang tadi Ibu Vero kan datangnya 100% dari pelanggan gitu ya. Tadi yang Ibu Vero, yang tadi sabun yang saya ceritakan itu 100% kita menceritakan apa yang dirasakan oleh pelanggan gitu ya kepada followers kita. Nah, kalau yang ini sebenarnya bisa aja ada porsi kita mengomentari atau ada porsi kita memasukkan sudut pandang kita menjadi sebuah storytelling. Jadi kesannya nggak akan membuat banget ceritanya gitu. Kayak misalnya bayangan saya ya dalam satu konten misalnya jadinya seperti ini. Batagor kami menggunakan bahan-bahan yang terbaik, terus juga apa namanya telah dibeli lebih dari sekian pesanan atau misalnya telah dikenal dari seluruh pelosok kota apa gitu, sehingga banyak yang sudah merasakan kelezatannya gitu. Tunggu apa lagi misalnya check out sekarang gitu. Nah cerita tersebut maksudnya cerita bahwa kita menceritakan bahwa kita itu buat Batagor dengan bahan-bahan yang terbaik dan juga Batagor kita sudah mulai dikenal oleh beberapa kalangan di daerah kita. Itu kan sebenarnya bukan cerita yang
terlalu dibuat-buat ya Bu, karena memang benar begitu adanya gitu. Tapi kita selipkan juga bahwa ini loh buktinya, ini loh ada story-story dari pelanggan kita gitu. Jadi hal tersebut bisa dikombinasikan sehingga ceritanya bisa lebih natural dan menggerakkan orang untuk oh iya ya sudah banyak yang update Batagor ini ya di story gitu. Coba harapannya seperti itu. Jadi supaya natural kita masukkan juga sudut pandang kita plus sudut pandangnya konsumen. Kalau dari saya sih seperti itu Ibu Sally. Semoga lumayan membantu membuat storytelling yang lebih natural gitu. Karena memang storytelling ini nggak ya gampang-gampang susah ya Bapak Ibu. Maksudnya kadang tuh kita bisa mudah menceritakan sesuatu ke orang, tapi kadang juga belum tentu menarik gitu. Jadi kadang kita harus putar-putar otak untuk gimana ya supaya cerita ini mudah ditangkap oleh pelanggan kita, tapi juga nggak bertele-tele dan tertarik untuk membeli. Jadi saran saya sih kita sering-sering latihan aja dan nggak apa-apa posting aja gitu Bapak Ibu. Nanti kita evaluasi kayak yang tadi kita bicarakan. Kira-kira nggak akan terlihat seminggu 2 minggu, tapi nanti ketika kita konsisten posting terus, kita sering cerita, kita sering posting konten-konten yang bagus, nanti akan kelihatan konten yang mana yang paling disukai gitu. Misalnya Bu Vero tadi ya, saya udah lihat Instagramnya, tasnya luar biasa gitu, warnanya bagus-bagus gitu. Bisa jadi ya Bu, ternyata nanti setelah Ibu konsisten posting, ada yang storytelling, ada yang foto-foto produk, bisa jadi kalau melihat dari tipe akunnya, bisa jadi yang disukai itu justru bukan storytelling misalnya kayak gitu. Justru yang banyak di save, banyak di like itu malah foto produknya yang jelas gitu. Karena apa? Karena orang pengen menyimpan postingan itu supaya dia suatu saat kalau mau beli dia tinggal lihat postingan yang di save itu gitu. Jadi bisa jadi storytelling itu membantu kita, tapi jangan terlalu berharap pada satu metode aja gitu. Siapa tahu konten kita yang lain yang bisa membantu kita melakukan penjualan lebih banyak. Yang paling penting adalah kita tetap posting terus aja gitu. Storytelling diposting, foto produk diposting, karena kita nggak pernah tahu konten mana yang akan boom gitu, mana yang akan membawa kita menuju penjualan yang lebih banyak. Gitu. Jadi latihan terus, posting terus, itu dari saya sih. Terima kasih Bu Sally. Oh ini terima kasih juga gimana? Oke. Oh Baik, iya. Ibu Sally. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin ini ada lagi nih Mbak di kolom chat Mbak. Iya udah nggak apa-apa yang di kolom chat oke. Oke, aku bacain aja. Aku aja deh langsung biar Baik siap Mbak. dari Bu Sally karena kalau saya minta cara review. Iya. Karena memang berarti kan customer journey-nya agak berbeda ya Bu kalau lewat apa namanya? GoFood gitu ya. Kayaknya merchant atau penjual dan pembeli itu jarang sekali berinteraksi kecuali produknya habis gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang bisa terjalin dari sini gitu. Tapi ya itu tadi, nah ini bisa kita kaitkan dengan pentingnya branding gitu. Jadi pastikan di kemasan Ibu ada logo dan ada ada nama Instagram atau nama TikTok atau nama marketplace gitu ya. Jadi kalau memang itu berkesan banget buat dia, dia akan melakukan review di salah satu channel tersebut. Atau misalnya saya suka lihat juga tuh di beberapa produk, jadi di atas nama-nama sosial media dan marketplace-nya itu ada tulisan terima kasih telah membeli produk kami. Mohon kiranya dapat memberikan review tentang produk kami di media sosial kami di bawah ini, kayak gitulah Bu. Jadi ketika kita nggak bisa berkomunikasi sama mereka secara langsung, paling nggak
kata-kata kita yang ada di kemasan itu bisa bisa bantu mengingatkan mereka lah secara maksimal untuk memberikan testimoni gitu. Ya walaupun akhirnya mereka cuman kasih gambar di story itu sudah alhamdulillah banget sih menurut saya Bu. Udah apa ya, udah sangat jadi bahan untuk konten kita gitu. Walaupun mereka nggak ngomong apa-apa, tapi anggapannya adalah ketika mereka posting ya mereka berarti menganggap itu enak gitu. Kemudian untuk ini dari Bu Vero, untuk storytelling konsisten selama 1 minggu berturut-turut atau harus berapa hari sekali? Kalau menurut saya ya Bu, karena kita mau uji coba dulu nih. Jadi kan kalau sosial media tuh kita nggak bisa langsung tahu konten yang works tuh yang mana, yang berhasil tuh yang mana. Jadi kalau menurut saya dalam seminggu Ibu kombinasiin aja. Ada berapa kali, misalnya Ibu ngepostingnya 5 hari, misalnya 2 storytelling, 3 foto produk gitu. Jadi setiap hari satu kan. Hari ini storytelling, besok produk, oh besok produk lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi yang penting ada usaha untuk selang-seling itu dulu. Nanti kalau konsisten nanti pelan-pelan kelihatan Bu yang lebih apa ya, lebih sering di save orang yang mana gitu, atau lebih sering di like, lebih sering di save, lebih sering di komen, atau misalnya yang paling sering ditanyakan ke Ibu tuh yang mana gitu, yang foto produk apa yang storytelling gitu. Jadi tuh bisa kita ketahui kalau kita udah melakukan itu dalam jangka waktu tertentu gitu ya, dan ya harus kita coba-coba dengan proporsi yang tertentu juga gitu. Terserah Ibu mau banyakkan storytellingnya atau banyakkan produknya. Nanti kalau udah ketemu, oh ternyata orang lebih suka foto produk saya ya dibanding cerita-cerita saya gitu. Ya berarti ya memang foto produknya yang harus dibanyakin gitu sih Bu. Jadi kita taunya ya setelah kita melakukan gitu. Kalau di kasus saya sama Bu. Jadi pada saat saya awal-awal menjalankan sosial medianya brand saya, ada beberapa foto produk yang saya letakkan di Instagram saya. Tapi juga ada tips dan trik ya seperti yang kita obrolin minggu lalu gitu ya. Nah ternyata pas saya evaluasi, yang paling banyak di save itu kelihatan jomplang gitu ya Bu bedanya. Kelihatan jomplang, yang di save adalah foto produk saya gitu. Jadi misalnya foto spray warna pink jebret, spray warna hijau jebret. Nah, itu yang di-save sama orang gitu. Karena apa? Karena mereka pengen, oh nanti suatu hari aku mau beli yang ini gitu. Jadi mereka nggak terlalu butuh tips dan trik kalau di produk saya. Tapi itu bisa jadi berbeda kalau layanannya adalah misalnya seperti jualan jasa dan lain sebagainya. Itu mungkin akan lebih tinggi yang tips dan trik gitu. Jadi selamat mencoba ya Ibu. Kemudian, oh iya Kak, pernah pakai stiker gitu ya, ucapan terima kasih dan modif, memang keberhasilannya kecil. Iya, memang ya Bu, kadang orang, apalagi kalau makanan, kadang emang suka lupa dimakan, udah selesai gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga usaha, kita coba lakukan yang terbaik lewat branding gitu. Terima kasih Ibu Sally, Bu Vero. Semoga berhasil upaya-upayanya. Semoga lancar semua usahanya. Saya kembalikan ke Mas Mukta ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu untuk sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya mungkin sudah semua ya untuk sesi pertanyaannya. Jika ingin ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa saja ya Bapak Ibu. Kalau begitu mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Karena ini adalah event Mbak izin Mas, ini ada ya, kita buka satu ya, nggak apa-apa. Saya senang kalau ada yang bertanya. Saya baca langsung aja ya. Mbak Ayu, saya ini masih belum pede. Oh, dengan Pak Tino ya Pak.
Mbak Ayu, saya ini masih belum pede untuk go. Ibu, Bu. Oh, Ibu, ibu. Kak. Oke, ibu. Karena fotonya laki-laki, jadi saya manggilnya bapak. Siap, ibu. Belum pede untuk go online. Jadi saya langsung bila ada pembeli langsung saya tanya gimana produk saya sehingga penjualan saya tidak bisa banyak. Penjualan saya bisa biasanya karena pesanan aja. Izin Ibu, produknya apa Bu? Abon ikan. Oh, abon ikan. Terus kendalanya untuk online adalah kenapa Ibu? Ya karena saya nggak pede aja gitu untuk mempromosikan. Jadi kayak ada keraguan gitu. Untuk ke sana tuh saya masih ragu gitu. Tapi yang beli banyak kan Ibu? Ya ada, tapi nggak bisa ini gitu. Jadi kalau pas ini saya ini eh ya ya banyak ya lumayan lah gitu. Tapi nggak bisa dikatakan tidak bisa dijadikan sebagai apa sumber gitu. Ibaratnya nggak bisa dijadikan sumber apa masukan gitu, nggak bisa hanya sebagai selingan aja seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Bu. Nah, kalau kata saya ya Bu, kalau selama ini banyak yang beli, berarti kan produk Ibu diterima sama orang gitu. Jadi menurut saya itu alasan yang sudah cukup banget gitu untuk memulai gitu Bu. Karena banyak orang yang jualan aja nggak laku-laku. Nah ini Ibu udah laku malah merasa terkendala gitu, sayang banget menurut saya gitu. Karena kalau bukan kita yang percaya sama produk kita, siapa lagi Bu? Karena pasti di awal ada ketakutan untuk aduh gimana ya, laku nggak ya gitu. Tapi paling nggak kalau Ibu sudah memulai dan ada yang beli, apalagi juga Ibu sudah tanya gimana produknya enak apa enggak, dan misalnya responnya positif, ya berarti itu sudah sangat bekal yang cukup banget sih Bu untuk saya untuk Ibu untuk memulai jualan di marketplace. Apalagi kalau abon tahan lama nggak Bu? Atau Lumayan bisa 2-3 bulanan lah kurang lebih. oh ya berarti kan memungkinkan untuk pakai marketplace atau dikirim keluar kota ya Bu sebenarnya. Bisa. Waktu itu kan produk ini berawal dari anak saya. Anak saya tuh ada tugas karena dia sekolah di online ya, homeschooling. Tugasnya itu membuat produk. Jadi saya ini sekalian lah saya promosikan di situ. Di situ ya kemarin sempat sampai ke Solo, sampai ke Tangerang, itu sudah ada. Dan emang responnya bagus gitu kan. Rata-rata mereka tuh berpikiran kalau sabun ikan biasanya lebih amis atau gimana gitu kan. Dan setelah saya ini ternyata setelah mereka mencoba itu mengatakan abon saya nggak amis walaupun itu dari ikan. Terus ya rasa ya oke lah gitu. Seperti Iya, itu. iya, iya. Itu dari Ibu cerita aja udah banyak yang bisa dijadiin konten itu, Bu. Jadi yang pertama dimulai dari keisengan karena menyeriusi tugas sekolah anaknya Ibu. Kemudian Ibu eh, akhirnya ada pesanan di luar kota seperti itu. Itu storytelling yang lain tuh kan ada banyak yang udah bisa diceritain tuh Bu. Terus kemudian ada juga tadi testimoninya ternyata bagus, nggak amis. Nah, itu konten testimoni juga sangat 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 diperlukan banget apalagi untuk awal-awal gitu biar orang eh, yakin untuk membeli. Jadi ya jangan takut Ibu, coba aja siapa tahu ini yang tadi Ibu bilang selingan itu ya, siapa tahu bisa berdampak besar gitu kalau kita yakin gitu. Siapa tahu nanti gede, siapa tahu bisa jadi mata pencaharian juga, siapa tahu malah buka lapangan usaha buat orang. Kita nggak ada yang tahu sebelum kita nyoba sih, Ibu. Semangat ya, Ibu. Jangan Ya, jangan ragu-ragu. makasih Mbak Ayu. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, baik Ibu
Ibu Tina sudah tanya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu. Gimana nih Mbak? Apakah kita buka pertanyaan selanjutnya apa sudah dicukupkan? Udah. Kalau di kolom chat nggak ada lagi, nggak apa-apa, dicukupkan aja, nanti bisa Mbak nanti. Ayu, Oh ya, satu lagi ya. gimana? Ini Iya Bu. di Boleh, luar boleh. ini. Ya. Dia mau ini masalah tugas. Hmm. Yang tugas itu yang punya saya yang tugas pertama itu kok nggak ada respon, apa emang belum apa namanya belum dinilai atau seperti gimana Mbak Ayu? Oh iya. Jadi kalau soal tugas Bu, kemarin kebetulan LMS saya juga bermasalah gitu ya. Jadi ketika saya klik periksa tugas itu ada kesalahan teknis lah. Jadi saya belum bisa mengakses tugas tersebut. Nah ini kemarin sedang ditangani oleh tim teknis terkait. Jadi saya akan kasih feedback secepatnya ya Ibu ketika sudah bisa saya akses lagi LMS-nya. Soalnya yang tugas yang pertama Bu, yang minggu pertama itu saya menggunakan PDF, bukan yang langsung di lembar kerja. Kan ada lembar jawaban itu di situ kan. Saya nggak ketik di situ, jadi langsung saya pindah ke PDF, saya kirim via PDF itulah. Terus kalau yang Iya. yang dua yang yang minggu kedua dan minggu ketiga itu kan emang langsung di lembar jawabannya situ. Nah itu di situ udah ketahuan tuh, udah ketahuan bahwa udah diisi gitu kan. Sedangkan yang pertama justru malah nggak ada, masih kosong. Apakah masuk tugas saya atau enggak? Kan saya jadi ini. Iya. Jadi kalau emang nggak masuk kan bisa saya perbaiki, saya ulangin lagi atau gimana? Siap Ibu, nanti Mas Mukta tolong dicatat ya kendalanya. Jadi nanti kita bisa komunikasi kalau memang ternyata filenya Ibu berkendala saya buka, nanti Ibu akan dihubungi sama Mas Mukta untuk ini ya. Untuk misalnya ngirimkan secara mandiri atau gimana gitu ya. Ya, makasih Mbak Yu. Iya, terima kasih Ibu. Semangat ya Bu. Iya. Baik, mungkin sedikit menambahkan juga ya untuk Ibu Tina. Jadi itu untuk di LMS itu si tugas yang mengirimkan via file itu si LMS-nya itu belum support. Nah, maka dari itu untuk tugas 2 dan tugas 3 itu saya setting di teks daring atau di lembar jawaban. Nah, jadi mungkin untuk tugas 1 itu saya menunggu konfirmasi juga dari tim IT-nya terlebih dahulu. Apakah akan ada diulang lagi atau mungkin dibantu supportnya untuk bisa diakses ke PDF. Mungkin itu aja sih Ibu, semoga saya terjawab juga ya. Kalau begitu kita tutup saja ya Bu. Ya Mbak. Ya boleh. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Ayu selaku narasumber kita, sangat luar biasa di sesi pemaparan materi ini ya. Berikut juga dengan sesi tanya jawabnya juga, izin menginformasikan kembali untuk Bapak Ibu, dengan terlaksananya PIKON keempat ini menandakan bahwa tahapan weekly conference itu sudah berakhir ya, dengan jangka waktu 1 bulan dan 4 kali pertemuan. Maka dari itu saya mengingatkan kembali untuk segera menyelesaikan tugasannya yang ada di web LMS atau Akademi Mikro Mandiri. Selanjutnya mungkin kata-kata penutup dari saya ya. Saya selaku tim verifikator memohon maaf bila mana ada kesalahan baik secara disengaja ataupun tidak sengaja. Bapak Ibu, saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat antusias dan sangat semangat dari program ini. Semoga program ini dapat terselenggara dan secara baik sampai ke tahap final. Mungkin itu saja Mbak yang dari saya. Bila mana ada dari Mbak yang ingin disampaikan juga, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Mukta. Sama aja sebenarnya ya yang mau disampaikan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya pada waktu sebulan ke belakang. Terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu sudah
hadir gitu ya, kadang malam-malam, hari ini Sabtu pagi mungkin banyak aktivitas yang lain, tapi meluangkan waktu untuk belajar, luar biasa semangatnya untuk menjadi lebih baik. Semoga apa yang kita upayakan selama 4 minggu ke belakang menjadi berkah untuk kita semua, untuk usaha kita, dan bisa membuat usaha kita jadi lebih baik gitu ya dari segi branding. Senang sekali saya bisa mengenal Bapak dan Ibu sekalian dari seluruh Indonesia. Semoga silaturahmi kita juga tetap terjaga. Ada grup WA juga ya Mas Mukta, jadi jangan sungkan-sungkan jika Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan dan lain-lain. Selama memang masih dalam kapasitas saya untuk menjawab, insya Allah saya akan bantu menjawab gitu, karena saya juga basicnya senang gitu ya ngobrol dengan Bapak Ibu gitu. Semoga pertemuan ini nggak akan jadi yang terakhir-terakhir banget gitu ya. Kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik, dan ditunggu update-update tentang perkembangan usahanya ya Bapak Ibu. Semangat selalu, selalu percaya bahwa produknya Bapak Ibu itu dibuat dengan cinta dan bisa membawa manfaat untuk banyak orang, sehingga kalau bukan kita yang percaya sama produk kita, siapa lagi gitu. Jadi harus selalu semangat untuk berjualan, untuk menjalankan usaha gitu. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu untuk kata-kata penutupnya mungkin dari event keempat ini. Izin mungkin untuk sesi terakhir ya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Bila mana Bapak Ibu yang masih bisa untuk menyalakan mungkin on kamera, dipersilakan. Mungkin saya tunggu beberapa menit ke depan. Nah, kalau misalnya kita mau jualan dengan harga sekurang mungkin, pastikan barang-barang kita itu tuh memiliki fitur-fitur umum. Nah, misalnya Udemy, misalnya Udemy ternyata Udemy pengen. Oke, mungkin ada yang bisa, terima kasih. Yang mungkin tidak bisa, tidak apa-apa. Kita langsung saja mengambil sesi foto dokumentasi ya. Oke. Saya hitung 1 sampai 3 ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk telah menyempatkan waktunya di event terakhir kita yang keempat. Mungkin itu saja. Bila mana ada kesalahan juga mohon maaf. Mungkin saya tutup dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.